semua jemaat harus bergandengan tangan mendukung pelayanan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua sehat, kabar baik, karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini kita melanjutkan pembahasan kisah para rasul, yaitu pelajaran di pasal 6 ayat 1-7. Dan kita berdoa Bapak Ibu ya, sebelum kita memulainya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan ini, semuanya karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau belajar firman-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu yang mengajar agar boleh mengajar dengan baik. Dan juga jemaat, biarlah Engkau memberkati mereka sehingga juga mereka boleh belajar dengan baik. Roh Kudus tolong kami semua. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi salam Bapak Ibu. Ya, saya percaya sekali lagi bahwa kita semua sehat-sehat ya. Kita akan baca kisah para rasul pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan baca judul perikop 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema pelajaran kita pada kesempatan ini, pada sore hari ini adalah pentingnya kerjasama dalam melayani. Ya, pentingnya kerjasama dalam melayani. Bapak Ibu, kenapa penting kerjasama dalam melayani itu? Karena tanpa kerjasama dalam pelayanan, maka pelayanan-pelayanan yang lain bisa terbengkalai. Nah, pelayanan Bapak Ibu itu tidak bicara hanya satu pelayanan saja, tetapi ada banyak pelayanan yang harus dikerjakan. Misalnya di dalam gereja kita ada banyak pelayanan yang kita kerjakan. Nah, kalau hamba Tuhan saja yang mengerjakan itu, maka pelayanan yang lain akan terbengkalai Bapak Ibu. Kalau hanya majelis saja, tidak memilih jemaat. Jadi banyak pelayanan yang harus kita kerjakan, dan ini tanggung jawab kita bersama. Ya, berjalannya suatu pelayanan itu dalam sebuah organisasi gereja, maka yang bisa disalahkan adalah semua orang Kristen yang ada di dalamnya. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya majelis, semua orang Kristen yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena tidak mau melayani.
tidak menggunakan karunia yang ada pada dirinya. Tuhan katakan mempergunakan karunia yang ada pada diri kita untuk melayani. Jadi itu tugas kita semua. Tapi jika kita tidak mau melayani, tidak mengambil bagian dalam pelayanan, kita misalnya hanya pendeta saja yang melayani, maka saya percaya pelayanan akan terbengkalai. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya ketika kita mempelajari Kisah Para Rasul pasal 6 ini, maka kita menemukan adanya masalah dalam komunitas mereka. Adanya masalah dalam komunitas Kristen. Ya, konteksnya pada waktu itu ketika jumlah murid-murid bertambah banyak, di situ tadi ayat 1, maka disitulah mulai timbul persoalan Bapak Ibu. Ternyata ada suatu problem yang terjadi di sana. Ya, kita baca tadi ketika jumlah murid-murid bertambah banyak. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, murid di sini adalah jemaat biasa. Jadi kalau dikatakan ketika jumlah murid-murid bertambah, maka itu berbicara tentang jumlah jiwa, jumlah jemaat yang bertambah. Jadi semakin bertambahnya jumlah jiwa-jiwa dalam satu organisasi, dalam gereja, maka kemungkinan besar juga semakin bertambahnya masalah yang terjadi. Apa Ibu? Ya. Apa masalah itu? Yaitu terjadi dalam persoalan pembagian makanan. Saya baca Bapak Ibu ya. Tetap di dalam ayat pertama. Saya baca. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi ada pembagian makanan kepada janda-janda atau istilahnya pelayanan meja atau pelayanan kasih. Nah, dalam pelayanan kasih ini ada orang yang merasa tidak puas. Ya, mereka merasa terabaikan. Mereka merasa tidak diperhatikan. Nah, siapa mereka? Mereka ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang ke situ. Nah, khususnya tadi dikatakan ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Sebetulnya orang Ibrani sama dengan orang Yahudi. Cuman di sini dikatakan tadi yang berbahasa Yunani itu, orang Yahudi yang berbahasa Yunani adalah orang-orang Yahudi yang datang dari luar Yudea. Dan orang-orang Ibrani yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang menetap di Palestina. Jadi orang-orang yang datang dari luar itu, mereka merasa tidak diperhatikan. Mungkin juga hubungan sosial mungkin kurang baik, ya. Dan mereka katakan tidak bisa dilayani dengan baik. Ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang berkumpul dalam satu komunitas menghadapi satu kesulitan, persoalan pelayanan kasih. Ya. Nah, ada yang merasa terabaikan, merasa tidak dilayani. Ya. Yaitu tadi di dalam pelayanan meja atau pelayanan kasih
Adanya pembagian makanan kepada janda-janda menunjukkan bahwa gereja abad pertama melayani bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal jasmani. Dalam gereja pasti ada persoalan. Dalam gereja pasti ada masalah. Ya. Bisa terjadi masalah antara jemaat dengan jemaat. Dan bisa beresiko besar jika masalah ini tidak bisa ditangani dengan baik. Pelayanan kasih ini mula-mula Bapak Ibu ditangani oleh rasul-rasul sendiri. Mereka terbatas. Mereka juga manusia sama seperti kita. Oleh sebab itu, ketika pada awalnya mereka menangani kasus ini dalam pelayanan ini, mereka kewalahan. Ya. Kalau kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 35 dan 37, di sana persembahan untuk orang miskin diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa mungkin sekali sampai saat itu pelayanan meja ditangani oleh rasul-rasul sendiri, tetapi mungkin akhirnya mereka menjadi kewalahan menangani hal itu setelah jumlah jemaat menjadi banyak. Ketika kita atau hamba Tuhan melayani sendiri, tidak melibatkan orang lain, maka inilah sumber terjadinya masalah. Ketika kita membiarkan hamba Tuhan melayani sendiri, banyak hal dalam gereja bisa ini merupakan sumber persoalan. Ketika kita jemaat Tuhan tidak mau melayani, maka ini adalah sumber persoalan yang akan terjadi. Jadi artinya apa? Sebetulnya persoalannya dari kita loh. Sumber persoalannya loh dari kita. Karena kita tidak mau melayani. Tapi kita bersyukur untuk gereja kita ya. Kita mengambil bagian dalam pelayanan. Misalnya majelis ini ada majelis penghubung ini, terus pilih lagi diaken. Pilih lagi pengurusnya. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi ini juga kesempatan baik bagi kita jemaat untuk melayani. Ketika dilibatkan pelayanan, ayo kita ikut ambil bagian dalam pelayanan itu Bapak Ibu. Dengan kita mengambil bagian dalam pelayanan itu, maka kita sebetulnya sedang mencegah persoalan. Ya, seperti ini tadi. Hamba Tuhan kewalahan. Tapi dengan ada rekan-rekan pelayan, sudah mau sangat sekali membantu untuk mencegah terjadinya persoalan atau pelayanan yang terbengkalai Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang mereka rasakan adalah timbulnya perasaan tidak puas alias bersungut-sungut. Itu di dalam ayat 1 tadi ya. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan. Ya. Ketika ada persoalan tadi, pelayanan kasih tadi, mereka merasa diabaikan atau ada pembagian mungkin tidak adil, bisa saja. Ya, kita juga tidak tahu pasti ya persoalan ini. Lalu yang terjadi adalah sungut-sungut, adanya ketidakpuasan. Nah, adanya keluhan yang dapat berakibat fatal ketika tidak bisa diselesaikan. Tapi ini bisa saja betul atau tidak Bapak ya Ibu ya. Mungkin mereka hanya merasa seolah-olah diperlakukan dengan tidak adil. Ya. Tetapi mungkin juga memang terjadi ketidakadilan. Ya. Tetapi yang mungkin ketidakadilan yang tidak disengaja. Karena apa? Karena
Kalau kita lihat di dalam pasal 4, mereka itu sangat berbagi loh sebetulnya. Mereka kecukupan. Masing-masing mereka membawa makanan ya. Dan di antara mereka pun tidak ada yang berkekurangan. Tapi di bagian ini dikatakan bahwa ada yang berkekurangan. Ya, ada yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ya. Tetapi bisa saja itu Bapak Ibu bukan sengaja. Misalnya para rasul bukan sengaja. Tapi karena jumlah yang terlalu banyak. Bukan karena mereka tidak adil ya. Tapi kelalaian lah istilahnya. Bukan unsur kesengajaan. Bisa saja seperti itu. Tetapi masalah-masalah ini Bapak Ibu, ini bisa dipakai setan untuk menyerang gereja. Supaya gereja apa? Pecah. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 sampai 5, kita bisa melihat bahwa setan menyerang gereja itu dengan penganiayaan dari luar. Supaya mereka tercerai-berai. Itu serangan dari luar Bapak Ibu. Nah sekarang setan memakai serangan dari dalam. Dia mau gereja kita ini ada perpecahan. Nah kita harus selalu waspada serangan jenis ini Bapak Ibu. Kita harus melihat. Kita harus peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa? Karena ini bisa membuat jemaat berpecah. Atau terjadi perpecahan dalam gereja. Persoalan yang terjadi kita harus peka. Dan harus ada cara untuk menyelesaikan persoalan ini. Mengatasi masalah. Mengatasi persoalan yang terjadi adalah dengan menambahkan atau mengadakan team work atau kerjasama tim. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Untuk mengatasi persoalan dalam jemaat seperti ini yang merasa terabaikan pelayanan, maka dilakukan yang namanya kerjasama. Maka itulah sebabnya kerjasama sangat penting. Maka tadi kita melihat diberikan kualifikasi ya. Kita lihat tadi kualifikasinya itu di dalam ayat 3 tentang yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat. Jadi ada kualifikasi pelayan Tuhan itu Bapak Ibu yang melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya sekadar menjadi pelayan saja tapi juga di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat yang pertama, mereka harus menjadi orang-orang yang terkenal baik. Terkenal baik artinya apa? Reputasinya baik. Jadi dia mempunyai reputasi yang baik. Jadi memilih pelayan juga, para pelayan Tuhan itu apalagi untuk mengurusi banyak orang, maka dia harus dilihat dari orang-orang yang berkelakuan baik, yang reputasinya baik, ya. Integritas mereka adalah hal yang paling penting karena mereka akan menangani sejumlah besar uang dan akan memikul tanggung jawab atas kesejahteraan sejumlah besar jemaat. Atau yang dimaksud tadi janda atau miskin atau orang miskin. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memilih pelayan Tuhan, maka kita juga memilih orang-orang yang betul-betul punya hati melayani. Dikatakan ini berkelakuan baik. Dia punya reputasi yang baik. Karena integritasnya sangat penting. Jangan sampai kita salah memilih orang Bapak Ibu. Kalau kita salah juga memilih orang, nanti ujung-ujungnya tidak bisa kerjasama. Tidak adanya kerjasama dan juga ini akan menambah masalah. Yang kedua, mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Ya, kenapa kita harus melihat orang yang penuh dengan Roh Kudus? Yaitu karena Roh Kudus memberdayakan pelayanan
dan membimbing para pelayan. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang melayani itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau di gereja-gereja tempat saya pelayanan dulu, orang yang belum disidikan itu atau dibaptis dewasa, dia tidak bisa dipilih menjadi diaken. Bahkan ada yang lebih ketat lagi, yang belum disidikan, dia tidak boleh menjadi misalnya konduktor ya, atau dirijen itu ya. Tidak boleh. Apalagi memimpin pujian, liturgos. Tidak boleh. Kalau misalnya di gereja umum ya, ada itu yang lebih ketat. Tapi misalnya konduktor itu dia membawa jemaat memuji Tuhan. Maka dia harus sebetulnya orang yang dewasa rohani. Orang yang penuh roh itu, Roh Kudus itu, maka bisa dilihat bahwa orang ini udah dewasa secara rohani. Jadi konduktor saja pun Bapak Ibu harus orang-orang yang udah dewasa rohani. Karena dia memimpin di depan itu, orang yang nyanyi, kor. Dia membawa jemaat itu datang kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, dia pemimpin itu. Makanya orang yang belum percaya kepada Tuhan tidak boleh jadi konduktor Bapak Ibu. Harus orang yang sudah percaya, harusnya. Kalau kita mau lebih ketat lagi. Ya. Karena tanpa bimbingan dan kuasa Roh Kudus, ketujuh orang ini yang dipilih tadi itu pasti akan besar kemungkinan melakukan kesalahan yang serius. Karena dalam pelayanan itu tidak bicara bahwa pribadi kita yang mengerjakan itu. Tidak bisa Bapak Ibu. Selalu Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita untuk melakukan suatu pelayanan. Karena ini bicara tentang pelayanan, berbicara tentang bersentuhan langsung atau berkaitan langsung dengan Tuhan. Berdekatan langsung dengan Tuhan. Maka setiap pelayanan yang kita kerjakan, makanya dikatakan dalam Kolose, apapun yang kamu kerjakan itu, kerjakanlah. Bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Nah, yang ketiga adalah mereka harus penuh hikmat. Nah, kebijaksanaan adalah jenis pemahaman yang memungkinkan manusia mengambil keputusan yang baik dan menghindari akibat buruk. Jadi kita perlu juga melihat orang-orang yang berhikmat, ya, dan memilih yang baik dan menghindari yang jahat. Jadi dia bisa mampu mengambil keputusan dan mampu menghindari akibat buruk dari keputusan itu. Dan dia juga dapat memilih yang baik dan menghindari yang jahat. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Mazmur pasal 111 ayat 10a. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu. Orang yang berhikmat itu hampir mirip dengan tadi orang yang dewasa rohani ya. Orang yang berhikmat itu dia teruji dalam karakternya. Dia orang sabar, dia orang ramah, dia orang yang berjiwa kesatria di dalam mengambil misalnya keputusan-keputusan. Dia lebih dewasa dalam mengambil keputusan-keputusan, dalam menangani masalah. Jadi bukan sembarang orang yang pelayanan Bapak Ibu. Karena orang yang melayani itu bersentuhan juga dengan orang banyak. Ya misalnya kita mengambil pengurus yang tidak sabaran. Ketika dia melayani dan ketika ada problem sedikit dengan jemaat bisa terjadi kekacauan. Ya bisa misalnya tidak sabar dengan jemaat, itu bahaya. Makanya 3 hal ini harusnya menjadi juga menjadi hal yang terpenting yang harus kita perhatikan di dalam kita memilih para pelayan Tuhan. Dan juga para pelayan Tuhan yang sudah terpilih saat ini juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk memiliki 3 hal ini. Kita masih punya kesempatan untuk memiliki ini. Kita masih bisa belajar. Ini bagi yang merasa belum ya,
misalnya belum berhikmat, belum dewasa rohani, masih ada kesempatan. Saya pun juga belum dikatakanlah dewasa secara rohani. Kita masih belajar terus menerus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah mereka, para rasul melakukan satu cara mengatasi masalah jemaat ini, yaitu mereka kerjasama untuk melayani, untuk sambil mengambil bagian dalam pelayanan. Di dalam ayat 4 dikatakan, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Jadi gini Bapak Ibu, pelayanan firman adalah pelayanan untuk membawa firman. Pelayanan ini tidak hanya memberitakan firman kepada orang belum percaya, tetapi juga memberi firman kepada orang-orang yang telah percaya untuk bertumbuh. Memusatkan artinya menjalankan terus apa yang telah dijalankan. Jadi tugas para rasul atau hamba Tuhan itu adalah pelayanan firman yang paling utama. Sesuai dengan panggilan mereka, pelayanan firman. Bukan dalam arti pelayanan kasih itu, pelayanan misalnya diakonia, pelayanan puji-pujian, pelayanan multimedia, pelayanan bidang pelayanan komisi dewasa, pelayanan anak, pelayanan besu. Itu bukan tidak penting. Itu semua penting pelayanannya. Tapi hamba Tuhan harus selalu mempersiapkan diri dalam pelayanan firman. Karena hamba Tuhan itu sudah belajar, maka bisa dipastikan sangat membantu untuk ditugaskan khusus kepada mereka saja dalam pemberitaan firman. Dan itu tidak bisa digantikan oleh jemaat. Nah itu sebabnya para rasul ini mereka mau kerjasama, kerja tim. Supaya apa? Pelayanan mereka tetap berjalan dengan baik. Mereka memusatkan perhatian. Kemudian dikatakan doa. Juga mereka dikatakan tadi agar kami dapat memusatkan di dalam doa dan pelayanan firman. Doa dalam bahasa Yunani itu adalah doa pribadi dan juga doa secara umum, doa syafaat, doa kepada Tuhan. Ya. Rasul-rasul memang harus menyadari akan pentingnya doa. Jadi manusia betapapun baiknya tidak dapat berhasil dalam usaha tanpa pertolongan Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 7. Manusia dapat melakukan sesuatu dengan benar hanya dengan berdoa kepada Allah. Jadi dia katakan tadi doa, lalu kemudian pelayanan firman. Dua hal ini sangat penting di dalam kehidupan kita hari demi hari. Lalu kita melihat Bapak Ibu bahwa usul mereka diterima dengan baik. Apa usul mereka itu? Tadi tentang pemilihan 7 orang. Ya. Seluruh jemaat menerima usulan-usulan rasul-rasul dengan baik. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa administrasi gereja pada waktu itu berjalan menurut cara yang republikanisme atau secara demokratis, secara terbuka untuk seluruh jemaat, bukan secara kediktatoran. Ya, tidak dilakukan oleh rasul-rasul dengan cara diktator, tetapi secara demokrasi, kebebasan, diberikan kebebasan. Ya, tapi bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tentunya kebebasan yang sesuai aturan. Ya. Yang intinya bahwa para rasul tidak memilih secara diktator. Ya. Mereka berunding. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya juga jemaat ketika ada usulan-usulan dari hamba-hamba Tuhan atau dari gereja,
kita mesti merespon dengan baik. Ya, kalau kita juga punya respon yang dengan baik, maka apa yang kita kerjakan itu akan cepat terselesaikan. Coba kalau mereka tidak respon dengan baik, pasti pemilihan ketujuh orang ini tidak akan cepat dilakukan. Tapi mereka merespon dengan baik. Itu merespon dengan baik artinya mendukung. Mendukung. Ya. Semua jemaat harus bergandengan tangan mendukung pelayanan. Harus mau terlibat pelayanan. Harusnya, ya kalau kita murid Kristus, kita harus terlibat dalam pelayanan. Merespon dengan baik juga dapat berarti bahwa mereka mau bekerja sama. Bekerja sama merupakan sesuatu hal yang bagus untuk mengembangkan pelayanan. Merespon dengan baik juga dapat berarti bahwa mereka melihat masalah yang terjadi adalah masalah mereka juga. Masalah yang terjadi dalam jemaat lain adalah masalah jemaat yang lain juga. Bukan masalah jemaat 1-2 orang itu, tapi masalah kita bersama. Itulah kenapa mereka merespon dengan baik. Mereka merasa bahwa masalah itu adalah masalah mereka bersama dan masalah yang harus dikerjakan bersama. Jadi ini penting sekali untuk merespon dengan baik. Ya. Merespon dengan baik juga dapat berbicara tentang bagaimana kita memajukan gereja. Bukan hanya masalah, tapi mungkin ada juga gereja kita membutuhkan apa. Jadi kita tidak mungkin hanya membebankan kepada gereja jikalau misalnya keuangan gereja kurang, atau membebankan kepada satu orang saja. Tapi kita semua, apa yang bisa kita beri, kita beri. Itu adalah merupakan respons baik. Ya, kenapa kita perlu ada hati yang namanya respon baik? Kenapa? Karena kita adalah jemaatnya Tuhan. Jemaatnya yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan, sungguh-sungguh dipimpin oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ayat 6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi 7 orang diaken itu dipilih oleh jemaat dan rasul-rasul meletakkan tangan di atas mereka. Dalam peraturan jemaat, sekarang pun harus mengikuti cara mereka dalam hal memilih orang-orang yang akan melayani jemaat. Jadi Bapak Ibu ketika sudah dipilih, maka didoakan. Penumpangan tangan di atas pelayan Tuhan telah ada sejak zaman PL. Misalnya bilangan 27 ayat 14 ayat 20. Ya. Siapa yang biasanya itu yaitu para imam. Kalau sekarang para hamba Tuhan atau para pendeta yang sudah ditabiskan. Jadi bukan sembarang menumpang tangan loh Bapak Ibu. Ada aturannya yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau dulu di perjanjian lama itu sakral sekali ya penumpangan tangan itu. Karena melalui tangan para imam berkat Tuhan dicurahkan. Ya, bukan karena para imamnya sebetulnya. Para imam hanya alat yang sudah dikhususkan. Maksudnya dikhususkan adalah sudah dipilih oleh Allah dan dipercayakan kepada para umat pada saat itu. Sehingga imam pun juga dipercayakan untuk memotong, menyembelih korban. Misalnya korban pengampun dosa, ya, korban bakaran. Jadi bukan imam itu yang menghapus dosa, tapi Allah. Ya, makanya nanti para imam itu ketika Yesus datang, maka jabatan para imam sudah tidak ada lagi. Karena Yesus sendiri adalah imam, dia menjadi perantara sekali untuk selamanya. Tetapi ada yang unik, ketika Yesus memilih rasul-rasul, Tuhan Yesus tidak meletakkan tangan di atas kepala rasul-rasul. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah Allah.
Jadi tidak perlu lagi memakai tumpangan tangan. Dia tidak meletakkan tangan di atas mereka. Karena ia sendiri yang memilih mereka. Akan tetapi Yesus tidak pernah menentang hal penumpangan tangan. Walaupun dia sendiri tidak menumpang tangan, tapi dia tidak menentang hal itu. Rasul-rasul meletakkan tangan juga punya tujuan, yaitu agar meyakini bahwa orang-orang yang dipilih adalah dipilih Allah sesuai dengan panggilan Allah. Timotius menerima jabatannya sebagai pelayan Tuhan dengan penumpangan tangan. 2 Timotius pasal 1 ayat 6. Jadi itu pentingnya penumpangan tangan. Nah, Bapak Ibu, apa makna penumpangan tangan? Makna penumpangan tangan adalah sesuai dengan Keluaran pasal 28 ayat 41, 29 ayat 9. Yang pertama, 1. Mempercayakan tugas yang dipercayakan oleh Allah. Jadi ketika kita sudah ditumpangkan tangan, maka itu juga mempercayakan tugas yang dipercayakan oleh Allah. Kedua, menyerahkan orang itu kepada Allah. Dan ketiga, Allah memberi kasih karunia kepada orang itu supaya dapat melaksanakan tugasnya. Jadi selalu ada Allah dalam setiap pelayanan. Ketika kita dipilih melayani, maka bukan hamba Tuhan saja yang memilih kita, Bapak Ibu, tapi Allah. Maka pelayanan yang dipercayakan kepada kita, pelayanan yang mulia, pelayanan yang tidak sia-sia. Itu adalah harta yang dikumpulkan di surga, yang tidak bisa dimakan oleh waktu, tidak dimakan oleh karat atau tidak berkarat. Itu tersimpan dengan baik. Jadi kalau dipercayakan kepada kita, mari kita sama-sama mengerjakan itu dengan baik. Nah, di dalam ayat ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan bahwa ketika kita menyelesaikan persoalan, ketika kita ada kerjasama, membagi tugas dalam pelayanan, maka dikatakan ayat 7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Maka Tuhan memakai kita, maka Tuhan mengembangkan gereja kita, menambahkan jumlah jemaat. Dan juga apa? Bahkan para imam sendiri orang Yahudi yang menolak keras tentang Mesias, mereka juga menyerahkan diri. Nah, ini dampaknya ketika kita kerjasama. Maka penting kerjasama, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, sebagai penutup adalah bahwa mulai sekarang kita harus bergandengan tangan untuk memperhatikan jemaat, untuk bekerja sama melayani. Apapun pelayanan, tugas pelayanan dipercayakan kepada kita, mari kita melakukannya dengan baik. Ya, demikian saja. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas pertolonganmu, kasihmu kepada kami, sehingga kami, Tuhan, boleh belajar firman-Mu dan berkati firman ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.